Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Inggris dan sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang tengah menyelesaikan studinya S2 Master of Philosophy in Biotechnology di University of Cambridge. Sudah bersama kita Mas Sebastian Abi Pratama atau yang biasa disapa dengan Mas Abi. Halo Mas Abi, apa kabar? Halo Mas Jaya, saya baik. Terima kasih. Apa kabar Mas? Saya baik Mas Abi di sini. Dan terima kasih Mas Abi udah mau sharing bagaimana proses ya perjuangan dari Ya, Mas Abi setelah S1 itu nanti masuk ke University of Cambridge. Ini semoga bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman bagaimana nih perjuangan dari seorang Abi bisa kuliah di University of Cambridge. Untuk itu kita persilahkan Mas Abi untuk memulai sharing sessionnya. oke. Jadi saya mulai sharing sessionnya ini tentang University of Cambridge di England, United Kingdom. Saya langsung saja memberikan overview tentang University of Cambridge dan jurusan bioteknologi yang saya ambil. Jadi kalau kalian lihat di sini di foto sebelah kiri ini adalah King's College Chapel. Ini adalah simbol dari kota Cambridge sendiri, ikonnya. Dan merupakan bagian dari King's College, salah satu dari college yang membentuk University of Cambridge. Dan foto di sebelah kanan ini adalah department saya, tempat saya melakukan studi dan melakukan research. Jadi ini biasanya kami sebut dengan nama CEB, karena ini adalah Chemical Engineering and Biotechnology. Lalu sekilas background saya untuk S1 itu saya mengambil jurusan teknik kimia di ITB dengan spesialisasi yaitu teknologi bioproses. Baik. Jadi jurusan saya ini adalah produksi uh, barang atau jasa secara industrial dengan memanfaatkan agensia biologis. Jadi dari background saya pun sudah sedikit lebih ke bioteknologi. Baik, bagaimana seorang Mas Abi bisa kepikiran dari SMA itu ngambil S1-nya itu jurusannya teknologi bioproses, Mas Abi? Saya nggak kepikiran sama sekali sebenarnya. Justru itu ya salah satu yang uh, kurang dari sistem pendidikan di Indonesia ini adalah kita tidak diberikan exposure yang terlalu banyak tentang jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi. Ya saya itu ambil teknik kimia ya kayaknya menarik ya gimana ya kalau saya tuh nggak mau yang terlalu teknik seperti teknik mesin. Kayaknya saya tidak terlalu tertarik dan saya masih ingin ada yang sedikit kimianya. Jadi saya ambil teknik kimia. Kalau ambil kimia murni itu saya bingung juga nanti kayak apa kerjaan apa prospek karir dari sarjana kimia gitu karena itu beda kan lebih ke laboratorium, lebih ke lab. Sementara waktu itu saya inginnya lebih ke industri. Jadi ya ambillah pertengahan dari keduanya yaitu antara engineering dan chemistry. Jadi chemical engineering. Lalu begitu saya masuk S1 teknik kimia itu baru saya tahu ada cabang dari jurusan teknik kimia ini adalah kita bisa ambil teknologi kimia umum atau teknologi bioproses. Dan menurut saya teknologi bioproses ini jauh lebih interesting, jauh lebih prospektif untuk masa depannya karena dengan memanfaatkan bioteknologi kita bisa apa ya memproduksi barang-barang yang tidak bisa dicapai oleh jalur sintesis kimia biasa. Namun sayangnya kayak bioproses ini belum dikembangkan begitu dalam di Indonesia. Menarik. Dan bagaimana seorang Mas Abi menghabiskan 4 tahunnya di ITB? Wah, kalau dibilang bagaimana, ya 4 tahun di ITB itu sulit, tidak mudah. Oke, dan bagaimana kesibukannya? Kuliah saja atau ada ikut organisasi lain, Mas Abi? Ya, kenapa Mas? Ya, selain kuliah, Mas Abi ada ikut organisasi lain atau olahraga dan yang lainnya selama di kuliah di ITB? Selain kuliah, saya itu aktif di organisasi umumnya UKT, Unit Kebudayaan Tionghoa. Saya juga ikutan organisasi kemahasiswaan lain seperti Komunitas Muda Katolik KMK dan unit aktivitas tenis meja, tapi ya
saya kurang begitu aktif di kedua organisasi tersebut. Sesekali muncul memberikan bantuan, tapi karena kesibukan biasanya kalau Mas tanya mahasiswa tipikal ITB, mereka tuh hanya fokus ke satu organisasi mahasiswa saja. Karena kalau untuk mengurus dua organisasi mahasiswa itu sulit. Oke. Mas Abi ini lulus dari ITB 2020 Juli dan kemudian melanjutkan ke Cambridge Oktober di tahun yang sama. Ya. Sejak kapan seorang Mas Abi kepikiran mau lanjut S2? Oh, saya dari sejak pertama masuk S1 saya memang udah ingin melanjutkan S2 ya. Karena gimana ya, kalau saya rasa kalau S1 tuh belum cukup untuk memuaskan curiosity saya. Saya pengen tahu lebih banyak. Dan apalagi untuk area bioteknologi kan di Indonesia ini masih belum begitu dikembangkan. Sektor bioteknologi ini belum ada di Indonesia. Dan menurut saya, ya saya harus cari ke luar negeri, untuk ke Europe, ke US. Di sana sudah banyak industri bioteknologi seperti tempat saya bekerja sekarang, dan di sana saya bisa dapat ilmu lebih banyak. Baik, dan bagaimana Mas Abi mempersiapkan prosesnya? Maksudnya begini, sewaktu di S1 udah kepikiran mau S2. Apakah Mas Abi lihat dulu bagaimana persyaratannya, apa yang dibutuhkan kampus tersebut Ya, untuk jadi yang pertama syarat yang dibutuhkan itu adalah transkrip, dan dengan transkrip itu adalah GPA atau IPK. Jadi ya saya harus mempertahankan IPK di rentang yang dianggap memuaskan. Itu sih beban pertamanya, dan mencapai IPK tinggi di ITB itu tidak mudah, banyak pengorbanannya, ya harus belajar. Dan kemudian apalagi nih pengorbanan dari seorang Mas Abi di tengah-tengah kuliah dan sekaligus ikut organisasi dan mempersiapkan untuk S2? Selain transkrip, hal penting lainnya untuk kuliah ke UK itu adalah kemampuan bahasa Inggris atau IELTS. Dan karena ini Cambridge itu adalah lembaga yang menciptakan IELTS, jadi mereka mempunyai standar yang tinggi. Dan di situ Mas Abi juga belajar di mata kuliah di kampus, belajar juga untuk meningkatkan IPK-nya, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Dan itu Ya. sangat menyita waktu untuk tidur ya, Mas Abi ya? Oh iya, tapi bagaimana ya, kalau buat saya, tidur itu tetap harus jadi prioritas. Kita tidak boleh kurang tidur. Oke, baik. Dan apalagi hal-hal uniknya selama kuliah sebelum lanjut ke S2 bagi seorang Mas Abi ini? Hal unik gimana nih, Mas? Sorry, oke. Sip, nanti kita akan nih, Mas. Sip, ini Mas, bisa Mas silakan nanti sharing langsung lanjut ke Cambridge aja, Mas. Oke, saya langsung lanjut ke jurusan saya, yaitu MPhil in Biotechnology. Jadi ini adalah program yang equal thought atau research. Jadi biasanya tuh kalau program di Cambridge itu adalah mereka ada either thought, diajarkan, jadi kayak kita ujian, atau research, purely melakukan penelitian di lab. Tapi MPhil Biotechnology ini 50-50. Ada thought-nya, ada research-nya. Jadi program ini terdiri atas mata kuliah utamanya itu adalah core biotechnology. Jadi kita diberikan dasar pemahaman teknologi bioteknologi yang baru. Dan practical course itu adalah mata kuliah laboratorium. Jadi bagaimana kita mempraktikkan teknik-teknik biologi terbaru untuk seperti molecular cloning, tissue culture, mikroskopi di lab. Setelah kita menyelesaikan mata kuliah wajib ini, ada 6 mata kuliah pilihan tingkat lanjut. Lalu ada juga individual research project, itu project untuk individu, penelitian, dan ada juga team research project, itu project bersama satu angkatan, jadi satu tim. Oke. Setelah itu ada juga professional skills, ini adalah semacam seminar mingguan untuk memberikan mahasiswa pemahaman atau keahlian-keahlian profesional yang bergantung ya, seperti kadang-kadang ada bagaimana cara menulis paper, bagaimana cara mempublish paper, dan kadang-kadang ada seminar dari industri kayak dari AstraZeneca, dari GSK, industri bioteknologi. Lalu Cambridge itu sendiri juga punya career advice yang membantu mahasiswanya untuk
mendapatkan pekerjaan, bagaimana cara interview gitu. Dan semua ini dilakukan dalam waktu 11 bulan. Jadi sangat padat dan sangat intens. 11 bulan Mas Abi. Dan sistemnya di sana semesteran, term atau quarter Mas? Jadi University of Cambridge ini masih memakai sistem tradisional mereka sejak zaman pertengahan, yaitu 11 bulan ini dibagi menjadi 3 term berdasarkan libur Paskah dan libur Natal. Jadi saya itu masuk Oktober, itu namanya Michaelmas term. Oke. Ada namanya. Atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama masa Advent, masa sebelum Natal. Itu Michaelmas nama Inggrisnya. Itu Oktober sampai Desember. Lalu kepotong libur Natal, masuk lagi itu Januari. Januari sampai Maret itu namanya Lent, atau Indonesianya masa Prapaskah. Oke. Lalu itu libur Paskah, dan masuk term terakhir, yaitu Easter term. Itu masa setelah Paskah. Oke. Jadi padat sekali ya, Mas Abi ya? Padat sekali, dan meskipun terlihatnya 3 bulan, ya, kayak Michaelmas, Oktober, November, Desember. Perkuliahan Cambridge itu selesai dalam hanya waktu 2 bulan. Oktober dan November. 2 bulan, oke. Okay. Jadi bayangkan kalau saya tuh menganalogikannya, kalau satu mata kuliah 3 SKS di Indonesia, itu 6 bulan, dipadatkan menjadi 2 bulan di Cambridge. Wow. Jadi memang mereka terkenal memiliki lingkungan yang sangat fast pace dan intens. Dan ujiannya itu beda. Ujiannya itu kalau di Indonesia itu adalah kita semester 1 nih. Kita ambil mata kuliah misalnya matematika dasar. Setelah beres kuliah ada ujian akhir semester. Sebelumnya UTS Mas ya? Sebelumnya UTS. Kalau di Cambridge itu enggak. Kalau di Cambridge itu hanya di Michaelmas nih, saya ambil mata kuliah pilihan sebagai contoh. Saya mengambil mata kuliah pilihan Bio Nanotechnology. Ya udah, beres, tidak ada ujian. Nanti masuk Lantern saya ambil mata kuliah pilihan Drug Discovery. Udah, tidak ada ujian. Saya ambil Easter, saya ambil Systems Biology. Nah, di akhir Easter ini baru nanti ada ujian. Dari awal ujian itu adalah seluruh mata kuliah yang diambil dari Michaelmas, Lent, dan Easter. Wow. Jadi, ya. Ujiannya juga berat. Wow. Enak ya Mas Abi ya, di awal tuh nggak ada ujian, tapi di akhir tuh harus belajar lagi dari awal ya Mas Abi ya? Ya. Dan di Cambridge ini sistemnya adalah tidak boleh mengulang. Oke, jadi kalau ada yang gagal Mas, berarti gagal selama proses ini? Gagal. Dan setahu saya kalau S1 di Cambridge itu kalau misalnya rata-ratanya gagal, ya sudah out. Oke, dan Mas Abi sendiri pernah mendengar cerita atau pernah menemukan orang yang gagal seperti itu, Mas? Di Cambridge? Untuk ujian, saya nggak tahu ya, tapi saya pernah, jadi tetangga saya di college, dia kan juga S1-nya Chemical Engineering Cambridge. Dia bilang ada temennya yang gagal. Yang ujiannya gagal. Dan ya dia terpaksa harus pindah university. Oke, off ya Mas ya? Nggak ada tambahan semester lagi, off langsung ya? Ya, off. Nggak bisa. Wow. Karena di sini tuh menganggap tanggung jawab belajar itu tinggi ya. Mereka bilang we take failure very seriously. Tapi di sini juga dosennya itu sangat pengertian, sangat mengakomodasi. Jadi kita itu boleh bertanya ke dosen kapanpun, 24 jam. 7 hari. 24 jam Mas Abi. Luar biasa. Kalau ada yang bingung tinggal email. Jadi ya memang dosen umumnya kan ingin mahasiswa bertanya di kelas ya. Supaya kelasnya lebih aktif. Tapi apalagi dengan pandemi, mereka pun paham gitu bahwa kadang-kadang ada mahasiswa yang baru kepikiran pertanyaannya itu setelah mengulang kembali materi di rumah. Ada mahasiswa yang memang pemalu dan pasti dijawab. Ya dosen memang sibuk, mungkin dijawab 2 hari, 3 hari setelahnya, tapi pasti dijawab. Apalagi kalau sebelum ujian. Sebelum ujian itu mereka pasti menyediakan waktu untuk jawab. Setelah itu tiap kelas di Cambridge juga dibantu dengan namanya tutorial. Jadi kalau kelas itu kan kelas besar ya.
Nah, kalau masing-masing kelompok cuma 4 orang dan dibantu oleh dosen atau asisten dosen yang mereka itu akan memastikan mereka akan menjawab semua pertanyaan kita dan memastikan bahwa kita itu paham. Oke. Jadi untuk sekilas dari MPhil Bioteknologi ini adalah program yang dilaksanakan oleh Department Chemical Engineering and Biotechnology (CEB). Tapi mereka juga bekerjasama dengan departemen-departemen lain seperti ada dari biochemistry, applied mathematics, metallurgy, pharmacy, plant science. Karena sebenarnya ini kan program ditujukan untuk orang-orang dengan background pendidikan physical science and engineering untuk mengaplikasikan pendidikan mereka di bidang bioteknologi. Jadi kita programnya mengundang berbagai macam departemen untuk mengakomodasi minat yang berbeda dari tiap orang yang mendaftar. Yeah. Dan tiap cohort itu saya dikasih tahu kira-kira sebanyak 12-20 orang. Untuk angkatan saya sendiri itu 13 orang. Dan sangat internasional karena teman-teman saya itu ada dari 9 negara yang berbeda. Wow. Jadi itu salah satu bagian dari serunya. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang dari 9 negara berbeda yang sangat internasional. Wow. Ini sangat kompetitif sekali, Mas Abi. 12-20 dan di angkatannya Mas Abi itu 13 orang. Mas Abi, apakah satu-satunya orang Indonesia di cohortnya? Ya. Di cohort saya, ya. Wow, ini sangat kompetitif sekali nih. Luar biasa. Oke, silakan Mas Abi, bisa dilanjutkan. Saya lanjutkan untuk sekilas tentang apa sih yang saya lakukan selama di Cambridge. Ini research project saya untuk individual research project. Judulnya adalah Scaling Up Optogenetic Control for Recombinant Protein Production. Ini project ini maksudnya adalah optogenetik itu adalah bagaimana mengontrol produksi protein rekombinan dengan menggunakan cahaya. Jadi mungkin bagi sekelas yang tidak mengenal rekombinan protein itu adalah salah satu kemajuan utama dalam bioteknologi adalah kita mampu mengekspresikan protein asing di bakteri, contohnya insulin. Jadi kita tidak perlu lagi mengekstrak insulin dari sapi, tapi kita bisa clone gennya itu ke dalam plasmid di bakteri dan menggunakan bakteri untuk memproduksi insulin. Dan itu bisa diterapkan di segala jenis protein rekombinan lain asal kita tahu struktur genetisnya. Dan biasanya untuk mengendalikan produksi protein rekombinan ini kita menggunakan senyawa kimia namanya IPTG. Tapi IPTG ini memiliki kendala, yaitu adalah dia mahal, dia juga toksik. Jadi begitu kita masukin ke bioreaktor, IPTG itu tidak bisa dihilangkan, tidak reversible, dan itu menimbulkan stres pada bakterinya sehingga produktivitas menurun. Oke. Tapi untuk highlight penelitian ini adalah mahalnya IPTG ini, terutama untuk daerah-daerah yang tidak memiliki resource atau sumber daya yang melimpah. Daerah-daerah yang supply chain IPTG ini terhambat. Dan bahkan IPTG ini pernah menjadi masalah di lab saya di Cambridge. Bagaimana karena pandemi ini kami kekurangan IPTG dan member-member di lab itu tidak ada yang bisa melakukan eksperimen produksi protein karena tidak ada IPTG. Kecuali saya, karena saya pakai optogenetik. Jadi ini salah satu tujuan dari penelitiannya ini adalah bagaimana kita bisa menghilangkan IPTG ini, kita gunakan cahaya. Dan salah satu tugas dari teknik kimia ini adalah bagaimana kita membawa inovasi di skala lab menjadi sesuatu yang bisa diproduksi secara lebih besar. Itu scale up. Jadi ini adalah ini gambar ilustrasi saja, ini bukan percobaan saya, ini dari gambar di media orang lain, tapi mungkin dapat mengilustrasikan apa itu optogenetic control. Jadi kalau Mas lihat di sini, ini bioreaktor untuk kultur bakteri ini diberikan stimulus berupa cahaya biru untuk memproduksi senyawa kimia atau rekombinan protein lain. Makasih Mas Abi. Ini proyek individu saya, lalu untuk proyek kelompok saya itu adalah pengembangan toolkit CRISPR-Cas12. Mungkin Mas pernah mendengar kata CRISPR karena sedang ngetren sekarang. Untuk sebagai biosensor untuk mendeteksi penyakit infeksi. Contoh penyakit infeksi apa? COVID-19. Jadi salah satu tujuan utama proyek ini adalah sebenarnya kita ingin mengembangkan biosensor yang accessible, yang tidak mahal,
untuk daerah-daerah yang membutuhkan bioteknologi seperti ini dengan murah, aksesibel, dan tidak kompleks untuk mendeteksi COVID-19. Tapi karena kendala waktu, kami belum sempat mencoba ini untuk COVID-19, tapi kami sudah mencoba ini untuk typhoid typhus. Oke. Mas Abi, ini untuk project tim ini mulai semester di term pertama, Mas, atau kedua? Enggak, ini di term terakhir. Oke. Dan ada kemungkinan Mas, kalau project tim itu tidak bisa diselesaikan di akhir kuliah, Mas? Jadi sebenarnya kalau saya bilang itu kan tadi ada 3 term ya, Michaelmas, Lamb, Easter. Nah, 3 term itu semua dipakai untuk perkuliahan dan project individu. Setelah itu harus adalah summer holiday, libur musim panas. Tapi karena kami ini program master, kami tidak mendapat summer holiday. Summer holiday-nya dipakai untuk tim project. Oke. Oke, iya. Jadi kalau untuk S1, mereka libur. Tapi untuk S2 tidak libur. Ada tim project ini. Oke. Ini menarik sekali ya perkuliahan di Cambridge ya. Dengan 11 bulan durasinya. Oke, jadi mungkin kalau Mas sadar tadi kedua proyek ini memiliki sedikit kesamaan untuk tujuan akhirnya, yaitu adalah pengembangan bioteknologi untuk daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya yang melimpah, yang memiliki keterbatasan dalam akses terhadap teknologi sains. Karena kedua research project ini ada di bawah grup saya dan dosen pembimbing, yaitu di research group Open Bioeconomy Lab. Untuk yang penasaran, boleh bisa melihat langsung website Open Bioeconomy Lab ini, saya sudah berikan. Dan di bawah Open Bioeconomy Lab ini, di bawah Principal Investigator, Dr. Jenny Molloy, ini dosen pembimbing saya. Dengan tujuan itu adalah pengembangan bioteknologi yang terbuka, open access, untuk daerah-daerah negara berkembang dan yang memiliki sumber daya terbatas. Jadi saat ini, grup ini sedang berfokus pada pengembangan bioteknologi di Cameroon dan Ghana. Dan tujuannya itu adalah bioteknologi ini sangat berkembang di negara-negara maju. Tapi tiap kali ada perkembangan pasti dikasih paten. Jadi tidak bisa semua orang gunakan, harus bayar. Dan menurut saya ini salah satu masalah juga ya untuk Indonesia, karena terutama dalam pandemi ini kita tidak mendapatkan vaksin secepat negara-negara maju. Kita tidak mendapatkan reagen untuk tes PCR secepat negara-negara maju. Padahal Indonesia ini salah satu yang dulu kasus COVID-nya itu butuh atensi, karena populasi kita salah satu populasi yang terbanyak di dunia. Dan apa yang grup ini lakukan sebenarnya sangat relate dengan kondisi Indonesia, yaitu adalah bagaimana kita mengembangkan bioteknologi di negara-negara yang belum memiliki akses terhadap teknologi mahal dan canggih, tapi kita dapat memanfaatkan biologi ini untuk kebutuhan masyarakat. Oke, Mas Abi. Jadi untuk mungkin bagi yang penasaran dengan kehidupan di Cambridge, di foto sebelah kiri ini adalah screenshot dari city centernya Cambridge di depan King's College. Dan ini tuh daerahnya tuh memang dikhususkan untuk sebagai car free zone. Jadi di sini kita biasanya naik sepeda atau jalan. Dan ini kota yang sangat cantik, yang sangat nyaman untuk belajar. Di sini masih banyak gedung-gedung tua, contohnya kayak King's College ini dulu dibangun oleh King Henry VIII dan masih memiliki hubungan sejarah dengan War of the Roses, sejarah perang saudara di Inggris. Dan di sebelah kiri ini adalah banyak toko-toko gelato, toko oleh-oleh. Dan di sini banyak toko alkohol ya, bar, pub. Lalu ada sebenarnya ini tidak terlihat di foto, kalau kita berjalan ke belakang itu ada The Great Saint Mary Church, itu adalah gereja official University of Cambridge. Di sana tuh ada tower, kita bisa naik menara untuk melihat pemandangan Cambridge. Wow. Di belakang gerejanya itu, ya Mas. Mas Abi udah naik ke atas, Mas?
Bagaimana rasanya, Mas, melihat pemandangan Cambridge pertama kalinya? Ya, sangat cantik ya, apalagi karena pandemi kan saya nggak bisa masuk ke college-college lainnya gitu, college-college tua yang memiliki pemandangan bagus. Jadi kalau dari atas at least kita bisa lihat, oh itu Saint John College gitu, oh itu Pembroke College. Jadi ya minimal bisa melihat sekilas dari atas. Tapi naiknya itu capek karena tangganya masih tangga zaman pertengahan. Oke. Dan meskipun Cambridge itu adalah kota tua ya, kotanya kecil, banyak bangunan tua, tapi juga di sana banyak daerah pedesaannya banyak. Contohnya ini adalah sapi-sapi ini. Ini Mhm. sapi ini adalah di jalur orang jalan dan di jalur sepeda. Jadi saya sehari-hari itu kalau berangkat dari college ke department, saya pasti lewat sapi-sapi ini. Dan aman ya, Mas Dan Adi ya? aman, mereka nggak bakal menyerang. Dan dibilang sangat terapeutik. Banyak orang yang memang sengaja datang ke taman untuk melihat sapi. Benar. Jadi ya itu adalah blend antara perkotaan, kota tua, dan desaan. Apalagi kalau waktu itu saya sempat ke rumah dosen pembimbing saya itu dia di daerah yang lebih jauh dari kota, jadi lebih pedesaan itu benar-benar melihat desa kayak desa Inggris yang cantik gitu. Masih banyak domba, kuda Wow. poni. Apalagi kalau waktu spring itu pemandangannya sangat cantik. Wow, ini Mas Abi ke rumah dosennya. Berarti di sana sangat erat sekali, Mas ya, antara mahasiswa-mahasiswi dengan dosennya. Ya kebetulan dosen saya itu super baik, benar-benar baik. Saya bahkan pernah diundang kayak ada pesta musim panas setelah COVID beres itu dengan grup lainnya ya kayak ya kami datang ke rumah beliau terus ada semacam kayak mini party gitu, ada minuman khas Inggris antara gabungan antara jus dan alkohol, Mhm. lalu jadi kita main kayak permainan tradisional Inggris. Wow, dapat banget Mas Abi ya kehidupan Inggrisnya ya. Jadi tidak hanya kuliah ya. Ya, ya meskipun dengan pandemi tapi dapat itunya. Mhm. Harusnya tuh eh, pas libur Natal kita tuh ada acara Natal juga, itu semacam tradisi gitu di Cambridge bahwa tiap research group pasti mengadakan Christmas celebration. Tapi waktu Christmas 2020 itu masih COVID itu masih sangat parah. Jadi Mhm. ya semua orang juga harus isolasi mandiri di kamar masing-masing. Jadi research group saya itu mengadakan Christmas celebration online. Dan dosen pembimbing saya itu baik banget. Dia tuh sampai mengantarkan makanan tradisional Natal Inggris ke college Mengantar, saya. Iya, mengantarkan Mas Abi ya. jadi dia masakin dan dia mengantar. Wow, Baik banget memang. itu Selain salah mengantarkan satu. makanan, ya dia juga mengantarkan kayak paket untuk perayaan Natal gitu loh, kayak topi Santa, Wow. semacam atribut-atribut gitu supaya kita bisa merayakan Natal secara Zoom. Mas Abi, itu salah satu pengalaman ya Mas ya, bagaimana berkomunikasi dengan dosen dan itu bisa jadi tidak didapatkan oleh kebanyakan kita mahasiswa di Indonesia, Mas Abi ya. Ya. Awalnya itu gimana ya, kalau di Cambridge itu kita memanggil dosen itu dengan nama langsung. Bagaimana waktu itu Mas Abi pertama kali manggil Saya nama awalnya dosen? kagok ya, kayak seolah-olah kok kayak nggak sopan itu manggil nama langsung. Tapi akhirnya lama-lama terbiasa dan itu sebenarnya membuat hubungan mahasiswa dan dosen lebih dekat. College. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa Cambridge itu adalah collegiate university. Beda dengan kampus di Indonesia, contohnya kalau ke ITB atau UI. Kita punya satu gedung, itu kampus. Beda kalau di Cambridge. Di Cambridge itu tidak ada satu gedung sentral. Seluruh departemen dan jurusan di Cambridge itu punya gedung masing-masing dan itu tersebar di seluruh kota Cambridge. Jadi the whole city is a university. Oke. Dan mereka punya namanya college. Jadi untuk menjadi member university kita itu adalah member dari college. College ini jadi kalau departemen itu mengurusi kehidupan akademik mahasiswa, college ini mengurusi kehidupan namanya pastoral mahasiswa. Jadi tentang well-being, tempat tinggal, makanan, itu kita tinggal di college, semacam asramanya. Menarik.
Dan saya itu ditempatkan di Homerton College. Homerton College ini adalah college yang paling modern karena paling baru. Jadi keuntungannya bagi saya ini adalah fasilitasnya sangat modern, tapi tempatnya jauh dari departemen, jauh dari kota. Baik. Ini contoh bangunan yang, ya silakan Mas, lanjut. Ini contoh bangunan di Homerton College. Ini adalah Great Hall. Jadi ini tempat untuk makan siang dan makan malam bagi mahasiswa. Wow. Enaknya itu adalah mereka punya tim chef sendiri yang menyediakan breakfast, lunch, and dinner. Wow. Meskipun waktu itu sempat terhenti karena COVID. Mas Abi, mengapa Mas Abi mengambil Homerton College dari pilihan berbagai college yang lainnya, dan bagaimana cara memilih college itu sendiri, Mas Abi? Oh, saya nggak milih sebenarnya. Jadi saya minta ditempatkan di mana saja. Karena begini loh, waktu saya mau milih college, ada semacam panduan dari Cambridge kan. Katanya tuh college itu tidak mempengaruhi kehidupan akademik. Dan memang benar, college itu hanya untuk tempat tinggal, dan itu mungkin akan mempengaruhi teman-temannya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Tapi menurut saya pribadi, faktor terpenting memilih college itu adalah lokasi. Carilah college yang lokasinya dekat dengan departemen. Karena saya lokasinya jauh. Dan kadang-kadang tuh ada, ya kalau mau college yang kuno, yang punya history yang dalam, ya pilihlah Trinity, King's College, St. John's College. Tapi ya siap-siap juga dengan dengan fasilitas atau lingkungan yang kuno juga, karena mereka dibangun tahun 1200-an. Oke, wow. Kalau mau yang modern, carilah yang baru ini dibangun. Contohnya Homerton College, Downing College, seperti itu. Oke. Mas Abi tadi mengatakan yang baru-baru dibangun. Jadi kalau kita lihat dari fotonya, walaupun baru-baru dibangun, tapi nuansanya masih England banget ya, masih zaman dulu ya, Mas Abi. Iya, jadi kalau saya bilang baru dibangun itu adalah 1800. Oke, kalau 1800. Sudah lama dibangun itu 1300 gitu. Oke. Wow. Contohnya tuh ada Corpus Christi College. Itu mereka tuh lokasinya tepat di atas bar namanya Eagles Bar. Wow. Eagles Bar itu adalah bar yang sangat terkenal di Cambridge. Itu tempat Francis dan Crick mengumumkan struktur DNA. Jadi itu sangat historis. Dan mungkin kalau yang suka college yang memiliki histori yang tinggi, ya boleh memilih Corpus Christi College. Tapi side effect-nya adalah kalau orang di college itu saya dikasih tahu adalah mereka tinggal tepat di atas bar. Jadi kalau barnya lagi rame, ya berisik. Oke, mengerti. Homerton ini, ya saya tidak menangkap seluruh fasilitas dari Homerton. Ini college sangat besar, jadi kalau di sebelah kiri itu adalah taman. Tidak kelihatan di sini, tapi tamannya sangat besar. Dan di taman ini tuh ada kayak berbagai binatang, kayak tupai, bebek. Jadi itu lucu juga untuk sebagai terapeutik juga, kalau habis stres kuliah ya bisa turun bawah jalan-jalan di bebek. Apalagi untuk college. Oh ya, jadi di college ini kita juga diberikan namanya kayak kayak advisor. Itu dosen yang sifatnya lebih berupa non akademik. Jadi kalau kita ada komplain, keluhan tentang kehidupan non akademik, itu bisa ke dosen di college ini. Dan di college ini juga mereka punya seperti nurse gitu sebagai petugas kesehatan. Jadi kalau kita sakit, baik fisik maupun psikologis, itu bisa refer ke mental health atau nurse. Oke, jadi sangat menarik dan bermanfaat kali ya, Mas Abi, college ini ada di Cambridge ya, yang membedakan kampus-kampus. Iya, jadi ini pengalaman unik di Oxbridge, itu adalah pengalaman college ini. Dan menariknya di college ini adalah jadi kita bersosialisasi bukan dengan orang dari jurusan kita doang. Karena tergantung oleh tetangga kita itu siapa dan jurusan apa gitu. Mas Abi sendiri ini tinggalnya dalam satu flat, itu beda kamar atau seperti apa, Mas? Saya tinggalnya kayak di apartemen gitu untuk student. Dan masing-masing orang dapat satu kamar. Dan
kami itu sharing satu kitchen berlima. Okay. Jadi di sana juga saya jadi kenal dengan orang-orang dari negara lain, dari jurusan lain. Dan Mas Abi, kan ada ya Mas ya, keunikan kuliah di Oxbridge Mas ya, yang makan malam itu dinner seperti di Harry Potter. Itu Ya, di saat-saat tertentu atau setiap malam atau bagaimana Mas Abi? ya itu namanya Formal dinner. formal dinner. Tapi sayangnya saya belum ada kesempatan untuk mengikuti formal dinner karena pandemi. Oh, oke. Okay. Wah, semoga nanti. Yaitu formal dinner itu kita harus pakai kayak jubah Harry Potter itu lah, gaun. Tapi secara overall makanan di kantin itu enak-enak dan Wow. mereka juga punya namanya battery. Battery itu kayak semacam apa ya, snack mungkin kita ngomongnya. Mereka menjual kayak sandwich, lalu minuman hot chocolate, coffee, jus. Dan kalau malam itu mereka buka namanya Griffin Bar, itu alkohol. Kalau sosialisasi sih, ya karena keterbatasan pandemi juga ya, saya sih umumnya lebih bersosialisasi dengan orang-orang yang di sekitar kamar saya, tetangga, terutama orang-orang yang sharing satu kitchen. Dan di sana itu, di apartemen itu kami punya namanya middle common room. Middle common room itu tempat rekreasi, jadi ada TV, ada meja, ada dapur, ada piano, gitar, ada kayak buku-buku, board game, lalu ada meja itu meja sepak bola yang buat main. Tapi aksesnya terbatas karena pandemi. Cuman waktu itu kami sempat menyusup untuk nonton bola Euro waktu Inggris masuk final. Itu bahkan porternya, pengawasnya sendiri juga ikutan nonton karena Inggris hampir menang. Baik, Mas Abi, ini tadi Mas Abi katakan college itu kan kayak asrama ya. Apakah Ya, ada jam-jam tertentu nih Mas? Kalau kita mau masuk ke college-nya itu batasnya jam sekian. Ada nggak peraturan-peraturan lainnya juga? nggak ada mas. Free Mas ya? Itu unreasonable namanya itu. Kenapa dibatasi jamnya? Kecuali waktu ujian. Oke. Waktu ujian itu eh, seluruh orang-orang akan waktu masa ujian itu seluruh college akan diminta masa tenang. Dan kalau ada keributan, kita tuh bisa lapor ke porter itu bahwa ini ribut. Nah, kalau ribut bisa didenda nanti. Karena masa ujian itu adalah masa yang sangat stressful untuk mahasiswa Cambridge. Jadi proses aplikasinya itu ya sudah tertuang dengan cukup jelas di website-nya mereka. Itu adalah kita butuh degree transcript atau sertifikat. Jadi kalau yang bagi yang belum beres S1 nggak apa-apa daftar, tapi selama kita menunjukkan transkrip dan menunjukkan bahwa ekspektasi kita akan lulus kapan gitu. Nanti mereka, kalau misalnya mereka bilang ini acceptable, mereka akan memberikan namanya conditional letter of acceptance. Jadi Anda diterima tapi dengan kondisi lulus. Kalau nggak lulusan nggak bisa lanjut ya, harus ngulang dulu. Lalu ada tes kompetensi bahasa Inggris, bisa IELTS atau TOEFL, tapi yang untuk Cambridge biasanya mereka prefer IELTS. Lalu kita juga harus memberikan letter of motivation dan career goals. Oke, ini berbeda ya, Mas Abi ya? Berbeda dengan apa? Maksudnya letter of motivation dan career goals itu sama, itu udah masuk dalam letter of motivation. Ya, sedikit berbeda. Jadi letter of motivation itu kayak motivasi kenapa sih ingin lanjut S2, kenapa sih ingin belajar program ini. Career goal itu adalah dengan ilmu yang didapatkan dari program ini, nantinya mau ngapain. Sedikit interconnected, tapi berbeda. Jadi ya itu salah satu tantangannya, kita harus membedakan letter of motivation dan career goal. Lalu yang penting adalah letter of recommendation. Cambridge umumnya meminta 2 letter of recommendation. Kalau Mas Abi, Lalu mana Mas? ya, Maaf. saya dapat 2 letter of recommendation dari dosen di ITB. Dan ini salah satu challenge juga ya untuk saya rasa untuk mahasiswa Indonesia, karena
di Indonesia budaya kita tidak terbiasa meminta letter of recommendation. Sementara di luar negeri itu sangat umum letter of recommendation itu. Benar-benar. Dan Mas Abi dalam mempersiapkan seperti letter of motivation, career goals, letter of recommendation itu Mas Abi ada minta review kah pendapat dari berbagai orang? Oh enggak, saya bikin sendiri. Lalu mereka juga akan tanya previous research experience, tapi ini tidak wajib. Jadi akhirnya tidak esensial. Cuma mungkin akan menarik untuk dibicarakan waktu interview. Oke. Lalu yang terakhir ini adalah atas. Atas ini juga salah satu faktor yang membuat susah untuk aplikasi kita ke UK. Atas ini tidak akan menghalangi aplikasi kita ke programnya, tapi akan mempengaruhi visa kita. Atas itu semacam extra background check dari pemerintah Inggris terhadap negara-negara tertentu untuk jurusan-jurusan yang dianggap sensitif. Jadi sebenarnya agak redundant menurut saya, karena kan kalau kita daftar visa juga pasti di background check ya. Tapi mereka itu takut nanti kita belajar jurusan-jurusan sensitif nanti digunakan untuk kejahatan kali. Oke. Karena kalau nggak salah saya pernah dengar katanya atas itu dimulai karena adanya mahasiswa Iran di Inggris yang kembali ke negaranya dan membuat senjata yang dianggap menakutkan. Oke. Jadi kayak kalau saya ngomong sama teman-teman saya gitu ya, yang dari Prancis, dari Jerman, mereka bilang atas itu apa? Tapi kalau sama teman-teman yang dari China gitu, mereka bakal bilang, oh iya atas susah banget. Oke. Mas Abi, ini untuk proses interview ini apakah semua orang akan diinterview atau hanya shortlisted aja? Dan bagaimana suasana dan interview di Cambridge? Jadi pasti mereka akan melakukan preliminary screening dulu ya. Jadi pertama adalah kita harus memiliki syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Contohnya kalau misalnya degree transkripnya tidak memenuhi, letter of motivation-nya dianggap tidak sesuai dengan tujuan program, ya tidak bakal dipanggil interview. Tapi kalau dia memenuhi, maka pasti akan dipanggil untuk interview. Itu yang saya tahu dari program manajernya saya. Jadi saya di mana interview itu, interviewnya tidak terlalu intens, tidak seperti interview S1 di Cambridge. Kalau interview S1 itu susah banget. Kalau di sini itu interviewnya lebih ingin melihat kenapa sih ingin ambil MPhil bioteknologi, kayak apa visi Anda untuk kedepannya untuk bioteknologi. Lalu kalau misalnya punya previous experience, ya kita bahas research experience itu seperti apa. Terus bakal ditanya seperti, nanti di program ini mau ngambil mata kuliah apa aja. Seperti itu. Berapa orang Mas interviewnya, Mas Abi waktu itu? Berdua. Jadi kalau Mas lihat di program website-nya, ada 2 orang. Ada Gabriel Skiel, itu adalah program manager, bukan program manager, program director. Dan ada Raquel Costa, dia itu program manajernya. Jadi ya saya review dengan mereka. Oke. Mas Abi, bagaimana nih seorang Mas Abi mempersiapkan semua dokumen ini di tengah Mas Abi itu sedang studi S1? Ya itu sangat sulit memang. Saya itu hampir nggak bisa datang ke Inggris. Jadi udah deadline banget karena mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen ini tidak mudah dan butuh waktu panjang. Saran saya untuk yang mau daftar ke Cambridge ini, saya merasa saya itu aplikasinya telat. Saya itu daftar sekitar Februari atau Maret. Daftar Cambridge itu harus 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau mulai Michaelmas, berarti ya mulai daftar itu November atau Desember. 1 tahun sebelumnya. Dan hampir semua program itu mulainya di Michaelmas. Ada beberapa yang mulai di Land, tapi jarang banget. Dan terkait proses aplikasi ini, ya salah satu yang paling penting itu adalah letter of motivation dan career goals. Itu menentukan bagaimana kita menuliskan letter of motivation. Karena kita itu kan dilihat dari cara kita, bukan dari hanya dari motivasi kita ya, tapi dari kita. Cara kita membentuk argumen, membentuk kalimat. Itu kan kelihatan kemampuan bahasa Inggris kita, kemampuan analitik, kemampuan verbal, dan itu
bakal di-assess juga oleh tim reviewer yang menerima aplikasi ini. Dan oleh sebab itu saya ingin memperkenalkan UniArc. Okay. UniArc ini adalah organisasi yang saya bikin oleh teman-teman saya selama di Cambridge. Jadi ini awalnya saya kenal dari tetangga saya di college, dan kami tergerak untuk membuat UniArc dengan tujuan membantu students dengan background ethnic minority, terutama dari negara-negara berkembang yang biasanya mengalami persekusi, diskriminasi karena etnis mereka. Dan kami ingin membantu mereka untuk apply dan ya belajarlah di university top dunia. Karena saat ini kami merasa bahwa ethnic minority masih underrepresented. Terutama yang di negara-negara berkembang. Karena di negara-negara berkembang tidak ada hukum yang melindungi diskriminasi etnis umumnya. Beda dengan di UK. Di UK ini pasti ada yang namanya diskriminasi, terutama sejak COVID-19 banyak Asian hate. Tapi di sini tuh ada hukum yang kuat memproses pelaku diskriminasi. Contohnya di Cambridge itu kemarin ada contohnya Asian hate, itu adalah orang Asia tiba-tiba diserang oleh sekumpulan orang. Dan mereka tuh langsung dikejar oleh polisi di proses hukum, dan ya orang korbannya bisa dapat kompensasi. Itu hal yang penting. Dan di Cambridge ini juga ada equal opportunity, memastikan bahwa tidak akan ada aplikan yang didiskriminasi karena etnisnya, karena agamanya, karena sukunya. Kalau ada kasus diskriminasi seperti itu bisa langsung dituntut dan hukumannya. Tapi kan hal-hal seperti ini tidak ada di negara berkembang pada umumnya. Jadi kami ingin membantu mereka yang disadvantage, yang tidak memiliki bantuan lebih untuk mendaftar ke university terbaik dunia. Dan di sini sistemnya kami menyediakan one-to-one mentoring, free of charge, sepenuhnya gratis untuk membantu ya hal itu apapun yang mau mendaftar untuk program. Umumnya sekarang kami masih fokus di UK, tapi nanti mungkin akan ada juga program untuk di US. Salah satu kendala dari organisasi ini ya karena kami ini pure volunteering, kami tidak mendapatkan keuntungan apapun, tidak men-charge fee apapun. Jadi ya anggotanya masih terbatas, jadi kapabilitas kami juga terbatas. Tidak bisa semua orang yang mendaftar akan mendapatkan bantuan. Jadi itu salah satu kendalanya. Kami ingin membantu siapapun, tapi sekarang difokuskan dulu untuk ethnic minority from developing countries. Ini bagus sekali Mas Abi ya, inisiatifnya. Dan bagaimana kalau orang ingin mendaftar untuk program ini Mas Abi? Ya, jadi saya di sini untuk ingin mengencourage bagi yang ingin mendaftar untuk bantuan letter of recommendation, bantuan persiapan masuk Cambridge dan Oxford, untuk masuk ke website kami uniarc.org dan bisa apply. Langsung saja apply, di sana sudah ada tersedia formnya. Nanti teman-teman saya langsung akan pasti merespon form tersebut dan akan dialokasikan ke mentor yang dianggap cocok atau sesuai. Baik, makasih Mas Abi. Ini tadi Mas Abi katakan ini kan limited ya, terbatas ya juga karena keterbatasan jumlah mentor. Dan berarti kan ini kan ada seleksi ya Mas Abi ya? Ya. Nah, bagaimana nih, saya nih misalnya mau daftar nih, apa sih uniknya ya Mas ya, untuk kita mendaftar itu biar chance-nya itu, kesempatannya itu besar nih diterima oleh UniArc? Jadi karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan mentor, kami itu akan memprioritaskan mereka yang berasal dari ethnic minority atau religious minority dari developing country. Itu prioritas pertama. Karena itu adalah tujuan utama organisasi ini. Prioritas kedua itu adalah kemampuan ekonomi. Jadi kami akan memfokuskan dulu ke orang-orang yang tidak mampu secara finansial. Karena mereka lah yang butuh bantuan gratis. Karena begini loh, kalau orangnya itu mampu atau kaya lah, mereka itu bisa dengan mudah mendaftar ke organisasi sejenis ini, tapi yang berbayar. Contohnya Crimson. Mereka membantu aplikasi ke US dan ke UK, tapi bayar. Tapi kalau misalnya Anda orang kaya, kan nggak masalah dong bayar Crimson.
Di sini kami memprioritaskan bagi mereka yang tidak mungkin membayar crimson itu, tapi masih ingin mendaftar. Ya, inilah UniArc. Oke, makasih banyak Mas Abi. Mas Abi ikut dalam inisiatif ini, organisasi ini. Apa yang membuat Mas Abi ingin ikut menjadi mentor di sini? Yaitu inisiatif para co-founder, para pendiri. Jadi kami ini berempat yang mendirikan UniArc, dan kami melihat ya butuh adanya bantuan untuk orang-orang dari etnis minoritas yang mengalami diskriminasi. Dan bagi yang penasaran, ya silahkan kunjungi website kami uniarc.org/ourstory. Di sana ada cerita background kami mengapa kami ingin mendirikan organisasi ini. Terutama kalau melihat co-founder, kolega saya itu yang saya bilang tetangga saya itu, dia itu adalah dari Afghanistan yang keluarganya berhasil lari dari rezim Taliban beberapa tahun yang lalu. Jadi dia sangat ingin membantu sesama orang-orang yang mengalami nasib demikian untuk mengalami kesempatan belajar ke UK. Baik, makasih banyak Mas Abi dan timnya, dan ini luar biasa sekali ini. Semoga semakin banyak nanti ya orang-orang yang terutama ya minority background itu bisa kuliah di kampus-kampus top dunia, dan selalu kita doakan semoga inisiatif ini berjalan terus ya, sustain, dan diberikan kesehatan buat Mas Abi dan tim. Amin. Baik, makasih banyak Mas Abi. Mas Abi, bagaimana rasanya menjadi seorang mahasiswa University of Cambridge, salah satu kampus terbaik di dunia? Ya rasanya senang ya, itu benar-benar dapat kesempatan belajar di University of Cambridge. Memang mereka, they deserve the name, memiliki kurikulum yang sangat bagus, dosen-dosen yang sangat kompeten dan perhatian terhadap mahasiswa. Dan I really enjoy my time there. Ya, Mas Abi begitu dapat LOE atau surat cinta dari University of Cambridge. Lagi ngapain itu Mas Abi? Saya baru bangun. Jadi bukan dapat LOE, jadi saya tuh interview hari sebelumnya. Terus ya udah saya tidur karena perbedaan waktu kan. Waktu saya bangun tuh saya dapat email dari Raquel di program manager bahwa unofficially saya tuh udah masuk, diterima. Baik, dan kuliah di Cambridge, stres kah Mas Abi? Stres. Apalagi dengan waktu yang sangat intens dan apa ya? Ya waktu sih masalahnya. Benar. Saya merasa kayak tidak cukup banyak waktu untuk bukan segalanya. Dan mata kuliahnya juga sulit, tidak mudah. Tapi sangat relevan, sangat cool, very cool. Ya, mengapa Mas Abi mengatakan seperti itu? Apakah banyak tugas, membaca tugas kelompok, atau seperti apa, Mas? Bukan tugas ya, tapi bagaimana kita bisa memahami materi perkuliahan dengan waktu yang sangat padat. Karena yang seperti yang sudah saya bilang, perkuliahan itu cuma 2 bulan dan dosen itu menerangkan dengan sangat cepat. Apalagi kalau materinya itu banyak persamaan matematika. Itu butuh proses untuk mencernanya ya. Apalagi itu kadang-kadang tuh ya, contohnya itu adalah salah satu mata kuliah yang saya ambil tuh optical microscopy namanya. Mereka bilang prasyaratnya, oh butuh matematika dan fisika dasar. Oke dong, saya bisa dong kalau begitu, saya ambil aja matematika dasar, fisika dasar, saya sudah lulus. Tapi matematika dasar dan fisika dasar di Cambridge itu beda dengan matematika dasar dan fisika dasar yang kita asumsikan. Mereka tuh kelasnya beda ya. Jadi saya masuk tiba-tiba ada penurunan bilangan kompleks. Kayak itu kan matematika dasar menurut saya. Oke. Tiba-tiba ada beda. namanya Fourier transform. Oke, Fourier transform saya pernah dengar itu, tapi bukan untuk menurunkan matematikanya, karena dia ada bagaimana mengubah kurva dari aksis biasa ini kita transform dalam bentuk Fourier, terus kita nanti inverse Fourier transform lagi. Integralnya tuh bisa integral yang lipat 3 gitu kayak. Tapi bukan gimana ya, bukan
ini bukan kalkulus dasar lagi gitu, ini kalkulus tingkat lanjut. Tapi ya di Cambridge mereka asumsikan itu matematika dasar. Wow, ini salah satu perbedaan yang sangat jauh sekali ya ternyata ya. Dan kuliah di Cambridge, bagaimana Mas Abi mendanai kuliah Mas Abi di Cambridge? Jadi saya itu kuliah pakai dana sendiri. Jadi karena memang saya sejak awal udah ingin melanjutkan ya ke luar negeri, jadi dari awal juga saya sudah menabung, ya cukup tabungan selama 4 tahun S1, dan saya juga harus jual mobil yang biayai ya ini ke Cambridge. Makanya sekarang saya kerja dulu supaya menutupi biaya kuliah tersebut. Dan untungnya ya dapat pekerjaan yang cukup baik yang dapat menutupi biaya 1 tahun kuliah. Amin. Apa yang membuat seorang Mas Abi mau sampai menjual asetnya, terus kemudian mengeluarkan savingnya untuk kuliah lanjut? Ya, menurut saya pendidikan itu investment ya. Itu investment yang paling penting, dan memang keluarga saya juga sangat memprioritaskan pendidikan. Daripada kita invest uang itu untuk sesuatu yang trivial, seperti misalnya jika kita beli baju bermerek, kita beli HP baru, kita beli mobil baru, kalau saya itu bukan prioritas. Itu yang penting baju itu bisa dipakai, HP itu bisa dipakai telepon, mobil itu bisa dipakai untuk pergi. Jadi untuk hal-hal seperti itu kita save saja, kita irit-irit saja, tapi kita bisa investasikan untuk pendidikan. Karena pendidikan itu tidak akan mengalami depresiasi. Ilmu itu tidak akan hilang. Baik, makasih banyak Mas Abi. Mas Abi, apa pesan yang ingin Mas Abi sampaikan kepada teman-teman yang ingin lanjut kuliah ke luar negeri, khususnya ke University of Cambridge? Teman yang ingin melanjutkan kuliah ke University of Cambridge, namanya saya akan dukung. Jangan menyerah. Cek dulu program yang dibutuhkan apa. Fokus di perkuliahan, untuk mempertahankan GPA, dan kuliah itu jangan hanya untuk IPK saja, tapi adalah pahami materi yang dipelajari di jurusan gitu. Saya lihat banyak fenomenanya orang itu kuliah itu hanya sekedar kuliah, yang penting IPK bagus, tapi tidak paham apapun. Itu nanti akan terlihat di interview. Nanti di interview kan ditanya kayak bagaimana Anda mengaplikasikan bidang ilmu Anda ke jurusan ini. Jadi di sana kita harus paham, jadi jangan sia-siakan masa kuliah untuk kegiatan-kegiatan yang tidak belajar yang benar. Untuk IELTS, persiapkan bahasa Inggris, sering-sering latihan. Dan untuk letter of recommendation, ya carilah koneksi sebanyak mungkin di perkuliahan. Dan untuk letter of motivation, silahkan bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke UniArk, kami dari tim UniArk pasti akan sangat ingin mengakomodasi atau membantu semua orang yang membutuhkan untuk mendaftar ke university. Makasih banyak Mas Abi. Sewaktu di presentasi tadi Mas Abi mengatakan IPK atau GPA. Dan pesannya juga tentang GPA dengan atau IPK. Apa hubungannya GPA atau IPK ini dengan University of Cambridge? Mereka minta dia biasanya 3,5 sampai 4 tentang IPK-nya. Oke. Mas Abi, kalau IPK-nya tidak sampai 3,5, daftar? Gimana ya? Saya tidak bilang otomatis tidak diterima, tapi masih mungkin diterima kalau kita punya poin plus lainnya, misalnya pernah ikut lomba, pernah punya ikut experience, dan itu akan menjadi kayak apa ya, special case by case scenario, di mana reviewer, admission reviewer bakal menentukan bakal kita terima nggak sih. Sama juga dengan IELTS. Jadi kalau misalnya IELTS itu tidak di bawah 7, dan 7 ini tuh adalah untuk setiap komponen ya, reading, listening, writing, speaking harus minimal 7. Kalau ada yang di bawah 7, nanti itu akan menjadi case by case di review, boleh nggak sih ini orang kita terima gitu. Mungkin ada case-nya kalau Inggris yang saya tahu ya, kalau IELTS tidak memenuhi
kurang dikit kayak 6,5 gitu. Nanti bakal dikasih tes tambahan untuk mereview apakah ini Inggrisnya memenuhi atau enggak. Mungkin bakal disuruh ikut kayak kelas Inggris tambahan Cambridge. Makasih Mas Abi. Dan yang terakhir nih, apa harapan seorang Sebastian Abi Pratama untuk Indonesia yang lebih baik? Harapan saya sebenarnya simpel, karena saya rasa Indonesia ini sudah harus mulai melihat potensi bioteknologi, pengembangan segala macam. Kayak saya rasa tuh Indonesia ini masih fokusnya energi, dan energinya itu energi batu bara, sawit, dan it's not very good for the environment. Itu mau berapa lama sih kita bertahan dengan sumber daya yang akan habis? Karena terutama kalau saya lihat dari perspektif teknik kimia ya, di Indonesia ini kita fokusnya masih online gas, refinery. Di UK, online gas itu udah nggak laku. Menarik. Karena ya itu, mereka sudah closing down karena tuntutan lingkungan semakin tinggi di negara-negara maju. Kita tidak ingin lagi mengandalkan sumber daya yang akan habis. Di sini sudah saatnya kita melihat potensi sumber daya yang bisa kita manfaatkan secara terbarukan. Dan di sinilah di mana bioteknologi masuk. Kalau kita lihat di Denmark itu negara yang berbeda jauh dengan Indonesia. Mereka tidak punya sumber daya, tapi mereka adalah negara kecil yang mampu bertahan hanya dengan bioteknologi. Jadi masa sih kita mau kalah dari Denmark? Sudah saatnya kita beralih dari sumber daya energi yang dari fokus kita sumber daya yang akan habis yang merusak lingkungan ke sumber daya yang lebih baik. Dan untuk kesehatan kita ini apa ya? Terlihat kan waktu COVID-19 kita ini tidak mampu memiliki fasilitas untuk produksi enzim, produksi vaksin, produksi reagen. Ya kita harus invest di sini. Di sini bioteknologi harus masuk gitu. Itu harapan saya selanjutnya pemerintah bisa lebih berfokus pada pengembangan bioteknologi di Indonesia. Karena kita membutuhkan itu. Baik, makasih banyak Mas Abi. Ini harapan yang sangat mulia ya. Amin, amin, amin. Semoga tercapai Mas. Luar biasa sekali. Sukses Mas Abi buat studinya dan sukses juga untuk karir kedepannya. Amin. Dan sekali lagi Mas Abi, terima kasih banyak sudah sharing di sini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan bagaimana sharing session tadi dari Mas Abi. Semoga apa yang disaringkan oleh Mas Abi memberikan ilmu baru dan membuka paradigma yang baru untuk teman-teman bagaimana kuliah di luar negeri, khususnya di University of Cambridge. Semoga semakin banyak ya menjadi the next-nya Mas Abi nanti bisa menjadi representasi Indonesia di University of Cambridge. Amin. Mas Abi luar biasa sekali, ini sangat menginspirasi. Makasih Mas. Sekali lagi terima kasih Mas Abi dan teman-teman. Saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih.